buat hari yang kau beri. Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Di saat pagi hari, di hari itu datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami sembahkan. Allah Maha tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinan-Mu. Tuhan kami sembahkan, Allah Maha tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan sembahkan, Allah ku tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan kami sembahkan, Allah Maha ku tinggikan, Allah Maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Tuhan dalam pimpinan-Mu. Tuhan dalam pimpinan-Mu. Tuhan, haleluya, glory bagi nama-Mu. Engkau yang layak disembah, layak kami tinggikan. Haleluya, makasih Yesus. Nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Makasih Tuhan. Kami syukur bagi nama-Mu. mulia, dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya.
Raja atas segala raja, namamu besar, termulia yang dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Sekali lagi kita katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia Tuhan besar, termulia, termulia namamu besar, termulia. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji kebesaran nama-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap puji-pujian bahkan penyembahan yang kami sudah naikkan pada pagi hari ini Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Kami sudah pada saat ini Tuhan siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berbicara lewat firman-Mu, kiranya Kau berkati Bapakku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mute-nya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali Tuhan kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh ada sebagaimana saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, terlebih secara khusus Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian daripada isi hati-Mu Tuhan. Urapi Tuhan kami yang mendengarnya, dimanapun berada, secara khusus hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan dengan segala kekurangan Tuhan Engkau memberkati. Sehingga Tuhan firman-Mu buat pagi hari ini Tuhan menjadi berkat di setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih sebelumnya kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat acara kita, yaitu Jom 30 menit bersama Tuhan. Kita langsung saja buka ayatnya, yaitu yang terambil daripada Injil Matius 6 ayatnya yang 25. Begini firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji nama Tuhan. Nah, yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, ataupun yang perlu saya sampaikan pagi hari ini adalah bukan hanya perkara yaitu kekhawatiran antara makan dan minum. Kalau hanya makan dan minum, bukankah firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 4 ayat 4 bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi yang kita sama-sama pelajari pagi hari ini adalah kekhawatiran
yaitu masalah hidup, kekhawatiran, yaitu persoalan hidup. Nah, apa itu persoalan hidup dan masalah hidup itu? Di antaranya ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, bahwa dunia yang kita ataupun bumi yang kita tempati sekarang ini adalah tempat masalah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, masalah itu ada yang namanya ujian ataupun cobaan hidup. Bahkan bumi yang kita tempati sekarang ini adalah gudangnya masalah. Dan di mana kita berada, di situ pasti ada masalah. Saya yakin itu. Bahkan di rumah kita sendiri kita berada, ada masalah. Yaitu namanya antara masalah orang tua dengan anak, masalah suami dengan istri. Bahkan di gereja di mana kita bergereja, itu pasti ada masalah. Baik itu antar sesama jemaat, baik antar jemaat dengan pelayan-pelayan. Tapi itulah namanya hidup, tidak terlepas dari masalah. Sekalipun itu sudah pelayan Tuhan, bahkan sekalipun itu sudah hamba Tuhan atau pendeta misalnya, itu tidak akan pernah luput dari masalah. Selagi kita masih hidup di dunia ini, selagi kita masih menginjak bumi ini. Karena apa? Karena dengan masalah itulah kita diproses. Karena dengan masalah itulah kita diuji. Sampai di mana iman percaya kita kepada Tuhan. Karena perlu kita ketahui bahwa kita sebagai umat percaya, kita sebagai orang percaya, itu butuh yang namanya proses. Karena melalui proses itulah Tuhan tahu sampai di mana iman percaya kita. Sampai di mana kita sudah intim dengan Tuhan. Karena melalui proses itulah bahwa kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya saja perkara ataupun persoalan ataupun kekhawatiran itu ya macam-macam bentuknya. Tapi itulah bahwa kita tidak luput dari masalah ataupun ujian. Di mana dikatakan, saya katakan tadi bahwa masalah ataupun persoalan hidup itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian, dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, banyak orang percaya, bahkan saya sudah membuktikan itu. Baru masalah sedikit saja datang, baru persoalan hidup sedikit saja datang, tidak bersungut-sungut. Baru cobaan sedikit saja datang, baru ujian sedikit saja datang, sudah bersungut-sungut. Marilah kita jangan seperti yaitu bangsa Israel, yaitu di tangan Musa mau keluar dari Mesir. Mereka selalu bersungut-sungut. Di mana pada waktu itu Raja Firaun yang tidak meresponi perkataan Tuhan. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Bahkan sampai Tuhan memberikan 10 tulah di bangsa itu pada masa itu. Bahkan sampai memberikan mujizatnya melalui tongkat Musa. Tetapi mereka selalu bersungut-sungut untuk keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, selaku kita orang percaya, selaku kita pengikut Kristus, kita tidak perlu bersungut-sungut. Mari kita nikmati hidup ini. Mari kita ikuti proses apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah Tuhan berkata bahwa apabila kita sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, memang di dalam mengikuti Kristus itu tidaklah susah, tidaklah gampang. Perlu yang namanya proses. Bahkan harus bayar harga dan tidak hitung-hitungan untuk mengikuti Kristus itu.
Karena apa? Karena kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan. Oleh karena itu, di dalam setiap kita menghadapi masalah persoalan hidup, di dalam setiap kita mengalami ujian dan cobaan, firman Tuhan katakan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa mungkin kita saat ini lemah, mungkin saat ini keadaan kita kurang baik ataupun kurang menguntungkan, ya mari kita selaku orang percaya, mari kita tetap berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Sebab ada tertulis jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Mari kita jalani hidup ini dengan tulus dan ikhlas, dan selalu berserah kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sekarang ini katakanlah punya ini, punya itu. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa hidup ini adalah hanya perkara makan, minum, dan pakai. Selebihnya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Mungkin kita punya ini, punya itu segala macam. Tapi marilah kita, apa yang kita punya itu, apa yang kita miliki sekarang ini, biarlah itu kita buat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jangan kita merasa sombong, kita sudah punya ini, punya itu. Jangan kita merasa hebat, kita punya ini, punya itu. Semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Semua itu adalah titipan daripada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kehebatan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Itu firman Tuhan katakan. Makanya kita jangan mengandalkan kehebatan kita. Wah, saya kan hebat. Saya kan punya ini. Saya kan orang berada. Kalau Tuhan berkehendak, segampang membalikkan telapak tangan itu bisa hilang semua. Kenapa? Karena saya sudah buktikan. Bahkan saya sudah melihat orang tersebut yang selama ini sombong, punya kontrakan banyak, punya mobil, punya itu segala macam. Tidak lama kemudian sekarang ini orangnya ya begitulah. Tetapi itu semua kita tidak menghendaki. Jangan sekali-kali kita senang melihat orang susah. Jangan sekali-kali kita senang melihat orang itu melarat. Katakanlah begitu. Tetapi itulah akibat perbuatannya sendiri. Karena apa yang dikatakan firman itu, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Itu kata firman Tuhan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ya mungkin kita hidup kita sekarang ini sebuah kekurangan lah katakan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang selalu datang berseru-seru kepada Dia akan meminta-minta. Bahkan kekurangan. Sebab semua sudah diatur oleh Tuhan. Kita semua sudah diatur porsi masing-masing. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah kita orang percaya, kenapa kita setiap berdoa, kita hanya selalu memohon, hanya selalu meminta, hanya selalu memohon dan selalu meminta. Kenapa tidak pernah kita berkata, Tuhan, apa rencanamu di dalam hidup saya? Tuhan, apa rancanganmu di dalam hidup saya yang mau saya lakukan? Tetapi setiap kita berdua selalu meminta dan memohon supaya Engkau berikanlah ini Tuhan, Engkau berikanlah ini Tuhan. Kalau semua setiap doa-doa kita diberikan Tuhan,
ya mungkin kita tidak akan dekat kepada Tuhan. Mungkin kita akan menjadi sombong. Makanya tidak semua dua orang itu dikabulkan oleh Tuhan. Marilah kita mulai belajar, apalagi kita sudah dipilih menjadi pelayan Tuhan. Jujur saja, saya bangga menjadi pelayan Tuhan. Kenapa saya katakan bangga? Ya karena saya ya bisa menjadi saksi. Di mana kita bekerja, ya kita menjadi saksi di tempat pekerjaan kita, di mana kita berada. Tetapi firman Tuhan katakan, marilah kita menjadi saksi terlebih dahulu di Yerusalem kita, yaitu di rumah kita sendiri. Misalnya, suami jangan ke gereja, ya mari kita menjadi saksi buat suami. Misalnya, di istri jangan ke gereja, mari kita menjadi saksi kepada istri. Dan begitu juga kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau kita mau ingin tahu lebih banyak, yaitu masalah kekhawatiran, masalah takut, katakanlah begitu, dalam masalah kehidupan ini, banyak firman Tuhan mengajarkan itu. Ada di dalam Yohanes, Markus, Filipi, ataupun Matius. Di sana diajarkan semua masalah hal tentang kekhawatiran. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita percaya kepada Tuhan. Memang kita percaya ada Roh Kudus. Tetapi Tuhan, sekalipun kita percaya ada yang namanya Tuhan, sekalipun kita percaya ada yang namanya Roh Kudus, tapi kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga, supaya apa? Karena di dalam ayatnya Yakobus 1, di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan, ya di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekalipun kita punya Tuhan, sekalipun kita percaya ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita, tetapi Tuhan menyuruh kita supaya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Karena dimanapun kita, di saat apapun kita, bahwa si iblis itu tidak senang kita intim dengan Tuhan. Bahwa si iblis itu tidak suka kita dekat kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, dalam Alkitab ada dikatakan bahwa tugas si iblis itu di dunia ini adalah mengelilingi, menjelajahi bumi ini. Alkitab katakan, menjelajahi bumi ini. Yaitu yang selalu siap menerkam, seperti serigala yang siap menerkam. Di mana di saat kita lemah. Makanya si iblis tidak senang apabila kita bersekutu, apabila kita dekat, apabila kita intim dengan Tuhan. Mungkin kita masih ingat cerita dulu ini waktu masih sekolah minggu ini. Bagaimana si iblis mencobai Tuhan di atas bukit. Memberikan janji-janji kepada Tuhan. Apabila Tuhan melakukan perintah si iblis itu. Tuhan saja dicobai. Apalagi kita umatnya. Makanya si iblis itu tidak senang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita di dalam setiap menghadapi ujian hidup itu, di dalam setiap menghadapi cobaan itu, mari kita andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah semua jawaban dari setiap masalah dan persoalan hidup kita
yaitu melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Karena melalui doa lah kita bisa intim kepada Tuhan. Hanya doa jawaban dari segala setiap persoalan dan masalah hidup kita. Ada amin? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setelah mendengarkan renungan ini, kita tidak perlu lagi takut. Karena kita punya Allah. Karena kita punya Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Melalui ayatnya, melalui firman-Nya tadi, Markus 14 ayat 38. Sekalipun kita percaya ada Tuhan dan Roh Kudus yang selalu menuntun kita, tetapi Tuhan tetap mengajarkan kita supaya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Roh kita ini penurut, daging kita ini lemah. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu kita sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah dipilih Tuhan, dan bukan suatu kebetulan kita menjadi pelayan Tuhan. Amin. Tapi marilah kita mulai belajar menjadi pelaku, bukan hanya sebagai pendengar. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan bahwa kalau kita hanya pendengar saja, bukan menjadi pelaku, maka itu sama saja namanya menipu diri kita sendiri. Amin. Memang seperti yang saya katakan tadi, tidak gampang untuk menjadi pengikut Kristus itu. Banyak tantangan. Makanya banyak orang katakan semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin banyak tantangan. Semakin kita intim kepada Tuhan, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Tapi melalui masalah itulah kita diproses oleh Tuhan. Dan kita mau tidak mau harus siap. Dari situlah kita nanti mengetahui bahwa sudah seberapa besarnya iman percaya kita. Dan melalui itulah nanti kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bisa saja kalau hidup kita tenang-tenang saja, hidup kita aman-aman saja, kita bisa lupa sama Tuhan. Yang ada setiap hari libur, ya kita happy, kita jalan ke mall, ngapain ke gereja. Ya karena belum ada cobaan, karena belum ada ujian, karena belum ada masalah hidup yang kita hadapi. Jadinya kita lupa sama Tuhan. Makanya kadang ujian dan cobaan itu Tuhan izinkan datang kepada kita. Supaya kita ingat Dia. Bahkan supaya kita tahu seberapa besar cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Bukan berarti Tuhan izinkan cobaan itu datang kepada kita, bukan berarti Tuhan izinkan ujian itu datang kepada kita, Dia benci kepada kita, bukan. Tetapi justru karena Tuhan itu sayang kepada kita. Haleluya. Dia izinkan ujian dan cobaan itu datang kepada kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang perlu kita garis bawahi daripada firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, yaitu untuk sebagai ayat emas, yaitu supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan firman Tuhan, supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dah lewat waktu, Pak. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Itulah ayat emas yang bisa kita bagikan untuk kita saat hari ini. Sekalipun kita punya Allah, sekalipun kita
percaya Roh Kudus, ada yang selalu menuntun kita. Tetapi Tuhan menyuruh kita, Tuhan menyarankan kita agar tetap selalu berjaga-jaga dan berdoa. Di mana firman Tuhan katakan bahwa iblis itu selalu siap menerkam. Nah, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk firman Tuhan kepada kita pagi hari ini, karena waktu yang terbatas. Ya, biarlah firman ini menjadi rema di dalam hidup kita. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan sudah kami sama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema bahkan darah daging dalam hidup kami. Hamba-Mu urapi terus Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali Pak Gembala. Haleluya, haleluya. Kita doa syafaat pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kudus, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup memberi kehidupan bagi kami, umat-umat-Mu ya Tuhan yang percaya kepadamu. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami senantiasa sudah memuji memuliakan Engkau lewat Zoom yang kami adakan melalui gereja kami Tuhan. Biarlah melalui Zoom ini kami dimenangkan, diselamatkan iman kami, supaya hati kami tertuju kepadamu. Hidup kami tidak mengalami kekhawatiran, karena ada jaminan, yaitu Yesus Kristus, sebagai penopang di saat kala kami mengalami masalah, apapun yang kami hadapi. Tuhan Yesus hadir untuk menolong, memberi kami kemenangan dan kekuatan, merubah sakit menjadi kekuatan ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya di pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu sudah melayani di pagi hari ini. Terpujilah Engkau, berkati dengan luar biasa ya Bapa di surga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus terima kasih Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu semuanya. Dimanapun berada saat ini Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Baik jemaat-Mu gereja kami GBI Mawar Saron Harapan Indah, Harapan Elok dan Segara City, nama-Mu ditinggikan dan nama-Mu dipermuliakan. Sama-sama kami mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang ada di luar kota ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapan baru turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk negeri dan bangsa yang kami cintai. Penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Engkau jamah dari pimpinan yang tertinggi ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bahkan bupati, Tuhan, camat, bahkan desa. Demikian juga para keamanan Densus 88. Wow, Tuhan Polri, Mabes TNI, Engkau berkati dengan kuasa-Mu. Biarlah negeri kami ini aman dan damai karena Yesus mengasihi kami Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan Yesus di negeri kami ini ada kemenangan karena Yesus berdaulat atas bangsa kami. Lawat bangsa kami penuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan sudah suasana politik. Biarlah di tahun 2024 nanti Tuhan Yesus, negeri kami ini dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan, agar kami senantiasa bersuka cita di negeri kami. Karena Yesus memberi damai bagi negeri kami ini Tuhan. Terima kasih khususnya di kota Bekasi Bapak Engkau jamah. Biarlah Tuhan Yesus, jemaat-Mu atau umat-umat-Mu di kota Bekasi bersuka cita. Karena ada kemurahan Tuhan di kota Bekasi. Lawat kota Bekasi dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk misi gereja kami Tuhan. Di mana ada kami rencana ya Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, tiada yang mustahil di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan sebuah ruko yang depan pasar Pamili, RT 17 RW 17 ya Tuhan. Kami merindukan ya Tuhan, sebagaimana Engkau akan menggenapi firman-Mu bagi kami. Barang apapun yang kami mintakan di dalam nama Yesus Kristus, maka Tuhan akan berkuasa atasnya. Oleh sebab itu Bapa, jika Tuhan mengizinkan, bukakan jalan ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus gedung ini menjadi milik GBI Mawar Saron Harapan Indah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah dengan biaya yang cukup besar ya Tuhan. Sebagai kami manusia tidak sanggup ya Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang besar,
Allah yang akbar ya Tuhan Yesus, yaitu Engkau Bapa kami di atas segala Bapa. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan. Ya ada yang mustahil di hadapan-Mu, dalam sekejap Engkau sanggup menyatakan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia. Ini doa kami Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini Bapa, segalanya guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Jamah hidup kami, jamah keluarga kami, jamah saudara kami, semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan inilah doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Mulia dan kuduslah Engkau Bapa, sebab Engkau layak ditinggikan, layak dipermuliakan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, segala hormat dan syukur bagimulah kami naikkan. Glory, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Mari angkat dua tanganmu. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara di desa, di kota. Diberkatilah bakul-bakulmu, diberkati kandunganmu, diberkatilah semua apa yang kau kerjakan dibuat berhasil, dijadikan Tuhan engkau menjadi kepala bukan ekor, naik dan Amin. bukan turun. Engkau tidak akan pernah meminjam, tapi engkau meminjamkan karena berkat Tuhan sudah dicurahkan dalam kehidupanmu. Haleluya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari Amin. engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kasih Amin. karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin. Saya serahkan kepada koordinator. Haleluya. Baik, saudara, Bapak Ibu, seharusnya koordinatornya Pak Surya ini. Tapi dia belum ada di sini dari Diaken. Tapi tidak mengapa, semua kita akan diberkati Tuhan lewat Zoom kita di pagi hari ini. Saya melihat semua kita bersukacita nih. Walaupun untuk hari esok, siapapun kita yang melayani supaya melihat waktu. Karena biar bagaimanapun supaya tidak membosankan kita, time waktu itu yang tepat. Karena kita hanya butuh waktu 30 menit. Supaya saya harapkan tidak ada yang meninggalkan Zoom ini sebelum doa berkat. Tepat waktu pasti tidak akan ada yang meninggalkan Zoom sehingga mendapatkan semua dari awal hingga mendapatkan doa berkat. Demikian mungkin sedikit dari saya sebagai koordinator supaya kita sportif dengan time. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, kita semangat semua hari ini. Ya, oke. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, kita bikin aturan main ya Bapak Ibu ya. Aturan mainnya begini. Saat saya sudah angkat begini, berarti artinya waktunya udah lewat. Gitu ya. Saya juga sebenarnya sudah banyak Ya. mengambil. Jadi tadi Pak Siombing bablas 20 menit lebih. Iya. Ya, Keyakinan Pak Ken. ya itu dia. 10 menit Bapak Pendeta Siombing. Keyakinan. Ya. Jadi karena ini adalah merupakan kita mengejar waktu teman-teman kita kerja, jadi kita harus on time ya. Oke, tadi harusnya yang melayani pujian kan Ibu Nuraida ya? Betul. Terus? Cuma terlambat. Oke. 4 menit, Marzo. Oke, Bapak Ibu gini. Di flyer yang dikirim oleh Pak Sopar, di situ sudah ada nama-nama pelayan. Tolong diperhatikan, ya. Tolong diperhatikan nama-nama pelayan di situ. Ya, jadi saya tidak sebut hari ini siapa pelayannya besok, tapi nanti tolong dilihat dari flyer, ya. Dari flyernya itu di situ udah ada nama pemimpin pujiannya siapa, firmannya siapa, dan yang pendoa siapa. Terus Bapak Ibu jangan lupa nanti jam 10 bagikan flyer yang saya kirim ke grup kepada teman-teman khususnya yang sakit supaya mereka bisa hadir dalam ibadah sahabat mujizat jam 10 setiap hari.
sampai Senin sampai dengan Sabtu. Zoom sudah dibuka jam 9.45. Ya. Nah, kalau ini waktunya durasinya paling ini kita buat 1 jam, tapi tergantung berapa orang yang sakit yang akan didoakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena setiap yang sakit itu yang masuk kita tanyakan sakitnya apa, lalu kita doakan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang sahabat mujizat ada dari Siantar, ada Pak Harepa, dia stroke. Puji Tuhan dia sudah mulai bisa menggerakkan tangannya dengan bebas. Baru ada Ibu Situmorang, ada penyumbatan di otak. Lalu ada juga dari Depok itu. Lalu dari Cimanggis yang ada Ibu Melana yang dengkulnya nggak bisa jalan, sakit. Tapi mereka menyaksikan dia udah ada di Semarang dan dia sudah bisa jalan dengan enak. Nah, ini yang kita alami 2 hari setelah ada kita 2 mujizat. Bapak Ibu Saudara, ya, koordinatornya Pak Utauruk yang mengkoordinir. Ya, Bapak Ibu silakan dimanapun berada kalau ada waktu, anggaplah ini kita untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang sakit. Silakan Bapak Ibu untuk ikut di dalam Zoom jam 10. Kira-kira demikian. Ya, itu saja dari saya. Tuhan berkati. Halo, sampai ketemu jam 10. Ya. Oke kita ya.